Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 22 Juli 2024, minggu pertama ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi, ya, kemarin saya buat analisanya kemarin itu ya. Jadi di sini saya buat analisa kalau memang kemarin harganya mantul di 2420 ya, mantul di 2420 walaupun tidak naiknya banyak banget. Ya, untungnya saya di sini sudah pasang SL ke BEP sebenarnya pada saat dia naik itu. Soalnya kalau dilihat ya kemarin pada saat saya mau entry itu kan rada nggak ada konfirmasinya sebenarnya. Bahkan kalau dilihat ke time frame M5 di sini ya. Di sini sedikit ada konfirmasi, tapi kok pada saat dia naik ini ya, jadi kalau kalian mau melihat suatu level itu bagus atau enggak, ataupun melihat suatu level bereaksi atau enggak, itu kalian lihat dari rejectionnya. Karena kalau dilihat dari M5, ini kan dia drop, kemudian naik. Nah ketika dia naik, naiknya ini enggak sustain gitu loh, nggak langsung naik sampai ke 2430, nggak langsung naik ke 2444 gitu kan. Dia tuh pelan-pelan naiknya. Nah ini yang bahaya. Untungnya saya kemarin sudah langsung SL ke BEP dan bentar aja dia langsung drop ke bawah, terus ke bawah sampai ke level area yang sudah saya buat ya, yang di sini dari 2404 sampai 2391. Ini merupakan area yang sudah saya gambar kemarin ya. Jadi kalau dilihat berarti otomatis ini marketnya drop parah. Dan yang dimana berarti ya seperti yang sudah saya katakan kemarin pada saat market itu break di atas 2400, mana ya, break di atas 2450 kalau nggak salah ya, atau nggak berapa saya lupa. Pokoknya kenaikannya itu nggak wajar ya, kenaikannya nggak wajar, yang dimana seperti ada unsur kesengajaan, yang dimana market itu dikejar untuk membuat all time high yang baru ya. Otomatis kan all time high baru sekarang kan ada di harga 2483 ya, seperti mengejar all time high yang baru yang juga mengejar trendline atasnya di sini ya. Karena kemarin nggak make sense banget kenaikannya XAUUSD gitu kan, jadi ya mau nggak mau memang pasti akan bakal bisa drop. Cuman saya itu nggak expect dropnya itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut gitu kan. Itu luar biasa sekali sih sebenarnya, apalagi kemarin dropnya bahkan sampai banyak banget dropnya kemarin ya, banyak banget dropnya kemarin. Jadi di sini saya mau hilangkan dulu beberapa, lebih tepatnya mungkin saya hapus semua aja ya, kita ulang analisanya seperti biasa. Jadi sebelum saya analisa teknikal dulu, di sini saya ada berita penting ya, yang dimana ini baru banget, fresh banget kayak baru tadi pagi ya, yang dimana Presiden Joe Biden akhirnya mengundurkan diri sebagai calon kandidat presiden selanjutnya. Yang dimana untuk saat ini dari Partai Demokrat mengusung yang namanya Kamala Harris sebagai nominasi ataupun sebagai calon presiden berikutnya yang akan bertarung melawan Donald Trump ya. Dimana di sini Joe Biden drop ataupun mengundurkan diri ya, drop out ataupun mengundurkan diri, step out lah bahasanya juga, mengundurkan diri dari pemilihan presiden ataupun dari calon next presiden ya kan, yang dimana beliau ini lebih ingin memfokuskan apa yang beliau lakukan sampai nanti di akhir masa jabatannya. Jadi beliau ini nggak mau kebagi dua fokusnya, yang dimana harus ke kampanye lagi gitu kan, terus menjalani tugasnya sebagai presiden. Jadi beliau ini lebih berfokus untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden sampai akhir jabatannya. Dan dimana berarti sekarang kita punya 2 kandidat. Sebenarnya sih ini electionnya sudah rada bisa dibilang gimana ya, semakin yakin bahwa Donald Trump itu bakal menang. Itu kalau nggak salah saya ada lihat survei terakhir itu ya, antara di sini kayaknya di investing atau di mana itu ya, atau di sini di mana di Forex Live ini saya lupa. Ada gitu mana dia ya? Pokoknya saya ada lupa. Bentar saya coba cari. Oh ini ya. Ini sedikit surveinya yang dimana dengan mundurnya Presiden Joe Biden gitu kan,
Trump memiliki kesempatan menang sebanyak 60% dan Kamala Harris hanya sekitar 30%, 31%. Jadi bisa dikatakan di sini Trump menang, ya ibaratnya kayak menang WO sih ya, bisa dibilang bahasanya. Ya walaupun Kamala Harris ini kan belum memilih siapa calon wakil presidennya, itu kan sama kayak Trump. Trump sepertinya sih belum mengumumkan ya. Setahu saya sih Trump ini belum mengumumkan siapa calon wakilnya. Tapi so far ini yang bisa dibilang ini Trump seperti menang WO sebenarnya ya. Dengan Biden itu sudah mundur, ibaratnya Trump itu sudah ya menang WO, ibaratnya kayak menang tinju gitu kan, sudah walk out gitu kan ya bahasanya. Trump itu sepertinya sudah dipastikan hampir sebagian besar tuh bakal menang, kecuali ini Kamala Harris bisa menggandeng, bisa memberikan suatu apapun itu ya, entah itu menggandeng calon wakil presiden dari siapa, dari Demokrat ataupun dari mana, ataupun dari publik siapa gitu kan, yang bisa sekiranya mengintimidasi Trump di sini ya. Tapi so far ini sih yang sampai saat ini Trump masih didominasi untuk bisa memenangkan next presiden di Amerika ya. Next presiden di Amerika nanti pemilunya di November kalau nggak salah, pertengahan bulan November ya, pertengahan bulan November, berarti masih ada waktu lagi 4 bulan ya, masih lagi 4 bulan. Oke, sekarang kita balik ke XAUUSD. Hari ini kita nggak punya news ya, hari ini kita nggak punya news, flat sekali hari Senin, tidak ada berita apapun, benar-benar tidak ada apapun dari Senin ya, santai saja. Oke, kita akan mulai seperti biasa karena ini awal minggu ya kan, ya dari monthly ya, kita lihat dulu. Monthly seperti yang sudah saya bilang. Ya, memang di sini monthly-nya cenderung bisa menghasilkan bullish, tapi tidak menutup kemungkinan karena di tanggal 31 Juli, saya ingatkan sekali lagi, itu ada FOMC. Yang dimana FOMC di sini dengan mundurnya Presiden Joe Biden sebagai calon presiden, apakah itu akan berpengaruh? Ya, mungkin aja, dan mungkin aja mundurnya Presiden Joe Biden sebagai next calon presiden apakah akan berpengaruh ke market, khususnya ke DXY ataupun indeks dolar? Tentunya iya. Cuman belum terasa di market ya, karena market ini kan belum open. Sekarang baru market Asia doang. London dan New York juga belum open. Jadi kita belum melihat secara pasti bagaimana reaksi market. Lebih tepatnya mungkin nanti malam ya, baru kita bisa melihat reaksi market seperti apa. Secara monthly seperti sudah saya katakan, tidak menutup kemungkinan kalau nanti misalnya candlenya itu bisa ditutup bearish ya. Kalau misalnya bisa ditutup bearish seperti ini ya, ini misalnya anggap ini warnanya merah ya, ini anggaplah warnanya merah. Oke, ini warnanya merah, kemudian ekornya sepanjang ini. Sorry, ini ekornya sepanjang ini. Ekornya sepanjang ini. Nah ya, walaupun dia candlenya cuma segini, tapi kalau candle merah seperti ini ya, wah ini bulan depan, bulan Agustus sih bisa dipastikan bakal bisa drop sih XAUUSD-nya. Tapi kalau begini ya, candle monthly-nya, tapi ya kan tidak menutup kemungkinan ya, walaupun kita masih punya lagi 9 hari ya, walaupun itu rada berat ya, 9 hari sih rada berat, karena untuk bisa sampai flip bearish itu kita perlu power sejauh 844 pip lagi dari harga sekarang itu di 2409 ya, masih perlu 844 pip. Tapi nggak tahu ya, lagi 9 hari tiba-tiba itu kemarinnya dalam beberapa hari itu kita bisa melihat penurunan XAUUSD ya, dari all time high-nya sampai sekarang, bahkan kemarin sampai 2390 ya, itu 800 pip ya, cuma 1 minggu kalau nggak salah ya. Nah ini kalian bisa lihat 1 minggu itu penurunan XAUUSD-nya itu adalah sebesar 891 ya, 891 penurunannya, bayangin 1 minggu doang. Kita masih punya trading days itu di weekly adalah di monthly itu lagi 9 hari. Tapi kalau kalau misalnya minggu ini juga bearish ya kan, sebanyak 800 pip juga, ya udah, misalnya anggaplah kita perlu ekor atas lah sedikit ya dari sini sampai ke 2440 misalnya. 891 pip berarti ada di mana? Di 2350. Monthly itu sudah setengahnya ya. Itu sudah setengah dari bodinya. Itu baru minggu ini. Minggu depan itu kita masih punya lagi 3 hari ya, 29, 30, 31.
Kalau minggu depan lagi juga turun ya, turun begini. Nah, turun begini ya, turun begini, anggaplah turunnya sampai 700 pip misalnya. Ya udah, monthly-nya itu bisa flip bearish dan close bisa begini. Atau nggak bisa kayak tadi lah ya, turunnya 500 pip. Ya bisa, gini bisa juga 575 pip turunnya selama 2 minggu berturut-turut itu bearish terus bisa gitu loh. Jadi hati-hati ya. Ini tidak untuk kemungkinan, ini bakal bisa drop juga memang bisa ya. Jadi hati-hati. Oke, itu secara monthly. Walaupun monthly itu misalnya ditutup bearish ya. Kalau saya pribadi, memang saya nggak bakal expect market itu bakal ngetutup di atas ini. Untuk di bulan ini saya sudah nggak expect ya. Di atas 24, oke, di atas 2450 lah ya. Ya, di 2450. Saya rasa bulan ini nggak bakal naik sampai ke 2450 ya. Mungkin ini naiknya sekitaran 3%. Mungkin di bulan ini kita akan ditutup di level 2400 atau di 2390 ya, pokoknya di sekitaran itu. Nggak sampai drop sampai 2360. Kalau memang hasilnya positif ya. Kalau memang hasilnya positif, saya perlu market itu tutup di atas 2380. Ya, kalau lebih bagus sih 2400 sebenarnya. Tapi ya kan nggak tahu. Kalau misalnya ini flip bearish dan tutup flip bearish, ya udah sekalian aja kalau bisa market itu tutup di 2300. Itu lebih enak lagi. Ya. Itu secara monthly ya, secara monthly. Kenapa saya udah nggak expect ya, karena weekly-nya itu merespect area resistance yang sudah saya buat kemarin ya. Pergabungan antara all time high sebelumnya di 2432 dan penutupan dan pembukaan candle weekly di tanggal 13 Mei. Ini kalau kalian bikin kotak ya. Kalau kalian bikin kotak dari sini sampai sini. Ini saya ganti warna dulu. Ini biru ya. Nih kalau kalian lihat di sini, marketnya berarti otomatis merespect area resistance yang ada di sini. Ini berarti di respect sebagai resisten, ini di respect sebagai resisten, ini di respect sebagai resisten. Jadi apa yang terjadi berarti secara weekly? Iya. Ini kemungkinannya seperti yang sudah saya bilang kemarin, minggu ini kita bisa melihat penurunan untuk mengisi ekor yang panjang banget di sini ya. Untuk mengisi ekor yang panjang banget di sini. Kemungkinannya bisa kemungkinan besar itu bisa mengisi ekor panjang di sini ya. Berarti dari 2390 max sampai 2350 untuk di minggu ini penurunannya. Tapi di dalam penurunan secara weekly saya perlu yang namanya candle ekor di atas sebelum market itu turun ke bawah. Seberapa besarnya? Sebelum saya hitung seberapa besarnya, apakah ini potensial menjadi area fake out di sini secara weekly? Bisa jadi. Ya. Bisa jadi ini adalah suatu fake out di time frame weekly, karena secara time frame weekly, secara histori kita tidak pernah membuat yang namanya candle seperti ini. Dan kalau kita lihat secara weekly yang sebelum-sebelumnya ya, yang sebelum-sebelumnya kalian bisa lihat mungkin seperti di tanggal 8 Mei ya, ini seperti di tanggal 8 Mei atau enggak di tanggal 10 April gitu kan. Ini marketnya sudah berhenti, tidak kuat untuk naik. Mungkin lebih tepatnya saya lebih bilang ke di tanggal 8 Mei deh ya. 8 Mei di sini marketnya hampir mirip lah ya, hampir mirip. Walaupun di sini beda tipis ya, beda tipis. Tapi kalau saya lihat ini kan mirip lah ya, yang dimana selanjutnya itu market mengisi ekor-ekor panjang di sini. Bahkan turun dari 2010 sampai ke 1937. Itu secara weekly ya. Kalau kita lihat lagi ke belakang, ada yang mirip lagi kayak gitu. Yang bisa saya katakan juga bisa seperti ini ya. Pada saat market itu seperti di tanggal 26 Agustus ya kan. Ini mungkin hampir mirip bisa saya katakan ya. Ini hampir mirip juga candle-nya di tanggal 26 Agustus yang dimana market itu naik dulu ya kan, naik kemudian drop bearish. Wah, ini dropnya bearish banget ke bawah ya kan. Ini mirip juga candlenya. Kemudian di tanggal 18 Mei ini juga hampir sama ya, candle ekor atas seperti fake out dan kemudian turun ke bawah. Itu sebenarnya kalau kalian cari persamaan dengan candle seperti itu ya mirip-mirip.
Ya, itu. Jadi hati-hati. Minggu ini kemungkinan besar kita masih bisa bergerak bearish, tapi saya perlu yang namanya ekor atas dulu. Nah, seberapa sekarang ekor atasnya kalau dilihat? Kalau dihitung dari candle ekor doang ya, ekor doang sampai pembukaan weekly kemarin itu adalah sejauh 733 pip. Dengan mengkondisikan dengan mengkondisikan harga yang pernah tercetak all time high adalah di 2431 dan di 2450, berarti saya itu respect kalau harga itu bisa mengisi semua yang ada di sini. Ya, berarti dari 2450 sampai 2431 saya memerlukan ekor atas sampai sana. Oke. Saya memerlukan market itu naik. Market itu naik dari 2410 sih. Dari sekarang naiknya itu sampai 2450 atau sampai 2431. Berarti antara range inilah pokoknya ya. Ini range ini pokoknya kalau bisa menjadi area tahanan ataupun area minimum requirement ataupun persyaratan minimal untuk market itu bisa bergerak flip bearish dan mengisi ekor panjang yang ada di 2 minggu sebelumnya di sini ya. Jadi secara weekly saya memang lebih prefer market itu naik dulu sampai ke sinilah ya, sampai 2450. Ingat, ini adalah minimum requirement ataupun persyaratan minimal dari 2431 sampai 2450 sebelum nanti akhirnya bisa drop untuk mengisi ekor yang ada di sini. Ya. Itulah minimum requirement. Tapi kalau misalnya market tidak sampai sana, misalnya market cuma naik sampai 2429 atau nggak sampai 2425 dan kemudian turun, ya saya rasa itu belum bisa. Dan misalnya memang marketnya berhenti sampai sini dan kemudian dia nge-break low di minggu lalu ya. Misalnya market berhenti yang di sini ya. Misalnya market berhenti tidak sampai minimum requirement, yaitu misalnya berhenti di 2428 atau enggak di 24 di resisten yang kecil di sini ya, di 2425 gitu kan yang di sini. Sorry jelek banget gambarnya. Yang di sini ya, di sini di 2425. Dan kemudian market itu flip bearish dan dia nge-break low yang ada di minggu lalu di 2393, ya udah berarti kita harus adaptasi dengan market, yang dimana market itu cuma perlu yang dimana berarti market itu hanya mengambil sepertiga dari besar ekor candle minggu lalu. Ya sudah, berarti nggak masalah ya, berarti market memang menginginkan untuk market bergerak bearish secara penuh. Dengan dia hanya bergerak sepertiga dari ekor candlenya di sini, hanya sepertiga doang ya kan, nggak sampai setengah. Dan hanya sepertiga doang dan kemudian flip bearish dan juga nge-break low di 2393, ya udah, ini kemungkinan ketika dia sudah nge-break low, dia bisa mengejar ekor yang untuk mengisi di sini. Itu ya. Sekali lagi kita harus beradaptasi, jangan terpaku walaupun yang sudah saya bilang ini minimum requirement adalah di 2431 sampai 2450, dan walaupun tidak menutup kemungkinan juga market itu bisa break juga ya, market itu break naik sampai sini ya, karena ini adalah minimum requirement ya sudah, walaupun dia naik ya nggak masalah gitu loh, yang penting minimum requirement sudah kena, misalnya naik sampai ke 2460 ya, 2460 2465 gitu kan, kemudian baru dia turun, ya sudah berarti memang memerlukan dorongan di atas lebih sedikit untuk bisa drop lebih jauh ke bawah ya. Sekali lagi ini adalah minimum requirement-nya dari 2450 sampai 2431. Jadi kalau kayak gitu boleh nggak kita nge-buy sekarang? Nah itu secara pandangan weekly ya. Sebentar kita lihat dari daily. Secara daily ya, ingat itu secara weekly kita memang mengharapkan market itu turun karena dengan adanya pola candle yang seperti ini. Tapi ingat ya, kalau dilihat secara weekly ini berarti marketnya nggak kemana-mana. Oke. Ini marketnya berhenti kayak begini doang, dia tidak break naik, dia tidak break turun, literally stop di sini, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Jadi kalau kalian mengharapkan ingin trading yang jangka panjang banget secara weekly, saya rasa belum bisa karena ini marketnya masih ke trap di antara 2400 all time high sebelumnya dan juga low terendah di 2280. Sorry ya benar, 2280 sampai ke 2430.
Ya, jadi belum bisa ini marketnya kemana-mana sebenarnya secara weekly karena benar-benar diem. Tapi kalau kalian ubah pandangannya secara daily, ya jelas ini marketnya sudah yang membuat yang namanya higher high, sudah membuat higher low, dan marketnya sudah juga membuat higher high yang baru. Ingat ya, ini adalah high, ini adalah high, ini adalah low, dan ini adalah low-nya. Untuk low-nya di sini kalian boleh pakai yang di sini atau yang di sini. Ya, bebas. Ini karena ini mepet banget ya. Karena ini mepet banget. Karena kalau dilihat ini kan di 2287, kemudian di sini di 2293. Mepet sekali sebenarnya. Jadi kalau kalian mau pakai yang ini ataupun yang ini bebas. Karena ini tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, hanya sekitaran 50 pip lah ya, nggak terlalu jauh juga. Jadi kalian mau anggap ini sebagai low ataupun ini sebagai low juga nggak masalah. Yang penting ini adalah high yang baru. Ya, berarti ini adalah low pertama. Ini adalah low pertama, ini adalah high, ini adalah higher low, ini adalah higher high, ini adalah higher low, ini adalah higher high. Oke, ingat itu dulu. Secara daily ini marketnya naik. Ya, kalau kalian lihat pandangan di weekly beda cerita. Secara weekly itu diam di tempat marketnya. Kalau secara daily jelas banget ya, marketnya itu bergerak yang namanya naik secara signifikan. Dari sini saya buat sekarang ya, begini, 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 begini. Kalau saya sih di sini ya, dan begini. Berarti otomatis market tinggal membuat yang namanya higher low sebelum lanjut naik. Nah, di mana sekarang higher low-nya? Apakah di sini atau lebih rendah lagi? Ya, secara trendline yang sudah saya gambar tadi, ya, yang digambar saya beberapa waktu yang lalu ya, yang ini. Dan kemudian yang ini, ya, tuh. Jadi kalau dilihat secara trendline, kita memerlukan higher low yang baru, berarti at least sampai ke 2350 ke bawah. Ya, berarti kalau bisa di harga 2320 secara daily memang di sini ada yang namanya zona demand. Ya, ini zona demand-nya. Dan kalau dilihat zona demand di sini, ada zona demand yang baru juga kecil di sini. Nah, berarti ada kemungkinan market itu secara daily mengejar di sekitaran 2330 ataupun drop maksimal sampai 2320 sebelum melanjutkan kenaikannya secara garis besar. Karena berarti ini akan market bisa membuat higher low yang baru kemungkinan di sini, dan kebetulan juga akan kena trendline di sini misalnya. Kemudian baru dia market bergerak naik cukup tinggi sampai ke 2500. Ya. Karena kalau dilihat di sini ya, kalau misalnya ini memang benar ya, market berhenti di 2320 dan kemudian naik, ya udah. Naiknya sekarang karena market sudah merespek trendline yang di sini, dan kemudian nanti misalnya market turun dan merespek trendline yang di bawah, dan sekalinya dia naiknya nanti akan bisa langsung ke level 2500 karena ini pas. Ya, ketika dia menyentuh trendline atas, itu trendline atas pas di harga 2500. Ya, jadi dengan demikian kita masih bisa nge-buy kalau bisa di pandangan daily, nge-buy-nya di area yang benar-benar diskon. Kalau kayak gitu sekarang boleh nge-buy nggak sekarang? Ya, ini sekarang time frame yang lebih kecil sekarang, H4. Ya, H4. H4 kalau dilihat memang market ini mantul di area yang sudah valid menjadi resistance become supportnya yang ada di sini. Ya, ini yang ada di sini ya, di sekitaran 2393. Enggak, di sekitaran sini deh ya. Nah, sekitaran sinilah ya. Sekitaran sini di 2393 sampai di 2390. Marketnya memang sudah respect area tersebut. Karena ini adalah valid resistance dites kemudian naik, dan market meretest lagi sekali dan market bergerak naik. Nah, dengan demikian apakah kita boleh nge-buy? Boleh. Cuman problemnya adalah apakah level ini adalah area yang bagus buat nge-buy? Ya, saya boleh katakan itu adalah area yang bagus buat nge-buy, tapi nge-buy untuk jangka pendek ya. Untuk jangka pendek. Karena mengapa? Karena kalau dilihat dari trendline yang bisa saya gambar terdekat ya, untuk trendline yang naik, ini memang marketnya pas kena trendline di sini. Ya,
pas kena trendline di sini, tapi karena ini cenderung marketnya bisa bergerak turun ya. Yang dimana tadi yang di daily saya lebih prefer market itu turun sampai ke 2340. Ya ini saya gabungkan sekarang ya di 23. Ya sampai sini lah ya 2336. Saya gabungkan dengan di weekly. Di weekly berarti market itu bisa turun sampai di 2350 kan. Ya udah berarti kemungkinan secara daily market itu akan nge-sweep akan turun seperti ini ya di 2350 kan secara weekly ya. Yang kemudian dia bisa nge-break weekly 2 minggu yang lalu dan pas juga di daily 2340, kemudian baru dia bisa bergerak naik. Jadi intinya dia nge-sweep low semuanya dan mengejar area demand di daily, baru dia bisa bergerak naik. Jadi otomatis saya mengharapkan market itu bergerak turun dulu sebelum market itu bergerak naik ya. Karena kalau dilihat di daily juga ya, ini kan sudah saya bilang ini ada yang namanya rally base rally. Ini adalah area ya rally base rally. Ini juga area demand, order block, apapun lah kalian sebutnya di sini. Problemnya adalah kenapa ini menurut saya kurang bagus untuk di buy jangka panjang, dan kenapa saya bilang buy untuk jangka pendek doang. Karena secara daily market itu kemarin di hari Jumat dia mengisi 96% atau nggak bisa saya katakan 97% besar candle daily-nya. Besar candle daily demand-nya yang ada di sini. Ya, ketika market itu mengisi sebagian besar dari suatu area demand, order block ataupun sebagainya, maka kecenderungannya ini market bisa dijebol. Ya. Kecenderungannya itu market bisa dijebol dengan mudah. Dan ya kecenderungannya berarti bakal bisa turun sampai 2350 atau sampai di 2340 ya. Sampai 2340 bisa. Kecuali marketnya itu hanya meretest kecil doang ya. Contohnya kayak begini ya. Ini kan ada satu area supply juga. Nah, ini kita lihat market ketika naiknya ini cuma 30-40% ya. 30-40% dan kemudian marketnya itu bergerak turun ke bawah ya. Mengisi hanya 30-40% kemudian market turun ke bawah. Kalau ini kan full ya, bisa saya katakan 97-98% market itu berhenti mengambil semua demand yang ada di candle yang ada di tanggal 12 Juli kemarin. Ya, jadi kalau dilihat jangka pendek bisa untuk nge-buy, tapi jangka panjang ya saya rasa ini market bakal turun terus. Oke. Itu. Jadi untuk konfirmasi kalian bisa nge-sell adalah nanti ya. Jadi kalau kalian mau konfirmasi nge-sell bisa yang pertama adalah ini trend line yang pertama ya, ini trend line-nya kalau kalian mau pakai bisa ya. Ini market masih di atas trend line, jadi kemungkinan market akan masih bisa bertahan untuk naik gitu kan. Nah, untuk area yang bagus buat nge-sell sekarang, untuk jangka panjang berarti tetap nge-sell ya. Untuk jangka pendek nge-buy boleh, karena ini kan marketnya sudah respect area di sini ya. Ini, dan kalau tadi saya gambarkan kotaknya di sini. Nah, kotaknya di sini. Ya, ini pas kena resistance become supportnya, support mental balik. Dan sekarang kalau dilihat secara H1 segini doang ya. Ini kita ada support become resistance yang ada di sini. Yang ada di harga 2420 ya. Kemudian di atas 2420 kita ada juga support become resistance-nya yang jelas banget di sini ya, di 2451. Dan terakhir adalah ada di sini ya, di 2442, yang dimana otomatis ini adalah drop base drop yang pertama. Ini adalah drop base drop yang pertama. Oke. Kemudian di sini adalah original sebelum drop ya, yang ada di harga 2420. Kalau di sini boleh nggak dipakai di harga 2428? Menurut saya sih ini kurang bagus untuk dipakai. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ini kan kurang bagus dijadikan area. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ke kiri, ini kan nggak ada area pantulannya di sini, ya, nggak ada area pantulan di sini. Jadi sebaiknya ini nggak bisa dipakai. Ya, ini nggak bisa dipakai. Tapi kalau kalian mau pakai pun nggak masalah ya. Yang saya rasa sih di sini bisa terjadi fake out di sini. Fake outnya itu maksudnya adalah market itu naik dulu, ya. Market itu naik dulu sampai sini, kemudian baru dia drop, bisa juga. Tapi sih menurut saya ini marketnya bisa berhenti di 2420 sih. Ya.
Kalau menurut saya sih nggak nge-sell di 2420. Karena market masih untuk hari ini masih bisa powernya naik, ya kan? Setelah kemarin 3 hari berturut-turut dropnya gila-gilaan, ya kan? Setelah 3 hari market ini drop gila-gilaan, saya rasa sih untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, dan ditambah dengan time frame H4 ini price actionnya bagus banget ya, dari candle besar mengecil dan candle bullish engulfing. Saya rasa sih untuk H4 ke depan kita bisa naik sampai 2440 ya. Ingat, berarti itu adalah weekly requirement untuk market itu bisa drop ke bawah ya, tapi tidak untuk kemungkinan misalnya kalau dia kena 2420 di sini itu juga bisa drop ya. Kalau saya mau nge-sell di mana? Kalau saya mau nge-sell adalah di 2442 di sini ya. Mungkin di sekitaran sini ya, di 2430. Ini saya nggak munafik aja ya. Mungkin saya akan juga ambil sell di sekitaran 2430, tapi bukan time frame H1. Akan saya ambil di time frame M30 ya di sini. Karena kalau kalian lihat juga di sini ya, nih di time frame M30 dapat ya di sini di M30-nya. Mungkin saya akan ambil juga sell di sini. Di 2420 saya akan nge-sell, cuman harus pasti banget. Ya, kalau saya mau nge-sell di sini saya akan tunggu benar-benar pasti. Kalau saya mau nge-sell baru dengan target di 2400 ya. Saya sih nggak muluk-muluk sampai bawah banget, saya sih nggak perlu ya. Karena kurang naik ya, kecuali nanti marketnya naik sampai di 2432 gitu kan. Naik sampai 2432 atau nggak sampai 2442. Nah, ini baru saya akan bisa extend TP sampai 2400 atau nggak sampai 2392 atau bahkan extend terjauh sampai 2380 ya. Jadi gitu. Jadi intinya kalau saya mau nge-sell di sekitaran 2432, 2442 atau 2451. Udah itu aja. 2420 saya akan nge-sell, cuman tidak bagus untuk bisa ditahan. Mungkin scalpingan di 2420 saya rasa bisa. Tapi untuk yang bisa ditahan cukup agak lama di sekitaran 2432 atau enggak di 2442 sampai 2450. Itu sih. Kalau nge-buy gimana? Ya udah, kalau kalian mau nge-buy tunggu di atas 2420. Tunggu di atas 2420. Kalian bisa nge-buy tipis sampai 2430. Cukuplah 100 pip ya. Cukup sampai 100 pip. Kalau sekarang nge-buy gimana? Sekarang nge-buy itu terlalu beresiko. Karena kalau saya lihat di beberapa broker XAUUSD itu sekarang ada gapnya. Karena berita tadi ya, berita Joe Biden di sini mengakibatkan ada gap sedikit di market tadi pagi. Ya, pada saat market open tadi pagi ada gap sedikit. Jadi hati-hati kalau mau nge-buy sekarang. Lebih baik tunggu di atas kalian, di atas 2420, nge-break out, retest, baru kita bisa nge-buy nanti. Tapi tipis ya, jangka pendeknya bisa nge-buy, jangka panjang saya rasa di sini akan bisa untuk nge-sell. Oke, gitu ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ini sekaligus untuk pandangan XAUUSD sampai 1 minggu ke depan ya. Jadi terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.